selamat datang di ibadah online GBI Sola Gracia, dan kita akan mendengarkan warta dan info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Kami menyambut Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Sola Gracia. Selamat datang, GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus seperti baptisan, doa, ataupun pelayanan-pelayanan lainnya, dapat menghubungi media sosial kita yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, pada tanggal 7 Desember 2020, gereja kita telah melaksanakan Natal. Bapak Gembala, Penatua, dan Diaken beserta seluruh panitia Natal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Bapak Ibu sekalian, baik itu berupa doa, berupa dana, dan bantuan-bantuan lainnya, sehingga Natal kita hari Senin kemarin bisa terlaksana dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti Natal kita, masih dapat menyaksikannya pada channel YouTube gereja kita. Minggu lalu adalah minggu terakhir dari semua ibadah kategorial kita. Kita akan kembali memulai ibadah kategorial kita kembali pada awal tahun, yaitu Januari 2021. Atau Bapak Ibu juga dapat mendapatkan informasi terkait ibadah kita melalui media sosial yang ada. Demikianlah warta dan info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Yobel Derajio Sirait mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan ibadah kita ini dan juga media yang kita pakai pada hari ini, agar semuanya Tuhan yang memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari yang indah ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur, di mana Tuhan sepanjang satu minggu ini Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu Tuhan itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Itu semua Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan secara online. Bapa, dimanapun kami berada, seluruh sidang jemaat Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak terbatas. Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Engkau hadir, dimanapun Engkau Tuhan Yesus tetap menyertai kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga dimanapun berada pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami senantiasa boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Media yang kami pakai pada pagi hari ini Tuhan Engkau berkati, bahkan juga listrik Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah ini hingga pada selesainya nanti Tuhan. Buat setiap puji-pujian kami Tuhan, dan juga firman-Mu Tuhan yang dibawakan hamba-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah kiranya Tuhan yang menyertai, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya GBI Sola Gracia Life Center. Mari pada pagi hari ini kita bawa kehidupan kita bersama-sama, kita beribadah. Kita masuk dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita berada pada bulan Desember, dan dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kita meminta perkenanan, penyertaan daripada Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Saya mengajak kita semuanya untuk membawa kehidupan kita masuk dalam penyembahan pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan yang kami agungkan dan kami sembah Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujian ini.
Kita katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Sebab kemuliaan bagimu Tuhan yang berada di tempat maha tinggi. Kaulah juru selamat kami Tuhan, Kaulah Raja Damai dalam kehidupan kami. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Panggil dia, katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku Tuhan, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Kaulah Allah
kemuliaan bagimu. Amin. Di tempat maha tinggi, oh, kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari angkat tanganmu, katakan kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu. Amin. Di tempat maha tinggi, oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, sebab kami memuliakan nama-Mu. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kaulah Allahku, Kaulah sahabatku, Kaulah yang selalu ada bersamaku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab bagimu segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bergirang lagi Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hadirlah dan penuhi setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah Tuhan, untuk memberkati kehidupan kami dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat suara kita bertepuk tangan, kita bersuka cita sebab di bumi dan di surga dan segala yang ada sujud menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bersuka cita. Angkat suaramu. Di bumi di surga dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Katakan, di bumi di surga, di bumi di surga dan segala yang ada sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Naikkan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, Kau suci, sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Yesus, Kau suci, 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 sucilah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Naikkan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih anugerah kebaikan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Sebelum kami memberikan persembahan, Kau berkati tangan-tangan yang memberikan baik kecil besarnya ya Tuhan. Dan Kau berkati juga pekerjaan setiap usaha daripada jemaat. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab melebihi semua yang kami perlukan Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Melebihi semua yang aku perlukan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu setiap hari. Bahkan lebih dari semua yang ada, ku rindukan Engkau, ku nantikan Engkau Yesus dalam hidupku. Kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu, aku takkan goyah. Dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Ku nantikan Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini. Katakan melebihi semua, melebihi semua yang aku perlukan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu setiap hari. Bahkan lebih dari semua yang ada, ku rindukan Engkau, ku nantikan Engkau Yesus dalam hidupku. Katakan kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu, aku takkan goyah. Dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi mengajakku berjalan, membawaku berlari. Aku takkan goyah, aku takkan goyah. Ku nantikan Engkau. Kekuatan yang baru Kau sediakan dalam hadirat-Mu, aku takkan goyah. Oh, dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi mengajakku berjalan,
membawaku berlari. Aku takkan goyah, 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 aku takkan goyah. Ku nantikan Engkau. Kami takkan goyah Tuhan, sebab kami bersandar dan berharap kepadamu. Oh haleluya. Ku nantikan Engkau. Kita siapkan hati kita mau disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan kedamaian. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu saja Bapa kami aman dan kami tenang Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini, nyanyikan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan teduh kasih-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu ku temukan kedamaian. Lembutkan hati, sucikan diriku, Bapa Kau setia di hidupku. Tak sekalipun tinggalkan diriku, ku bersyukur, ku bersyukur. Ajaiblah besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan, Bapa Kau setia di hidupku. Haleluya, Kau setia di hidupku Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan teduh kasih-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu ku temukan kedamaian. Lembutkan hati, sucikan diriku, Bapa Kau setia di hidupku. Oh, tak sekalipun tinggalkan diriku, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ajaiblah, ajaiblah besar Kau Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan, Bapa Kau setia di hidupku. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaiblah besar Kau Tuhan. Oh, haleluya. Ku agungkan, ku agungkan, ku muliakan, Bapa Kau setia di hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan lembutkan
lembutkan hati, sucikan diriku. Bapa, Kau setia di hidupku. Tak sekalipun tinggalkan diriku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaiblah besar Kau Tuhan, kerajaanmu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan, Bapa, Kau setia di hidupku. Oh, ajaiblah Kau Tuhan Yesus. Oh, haleluya, kerajaanmu kekal selamanya. Ku agungkan, ku muliakan, Bapa, Kau setia di hidupku. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia di hidupku. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia di hidupku. Oh, haleluya, Bapa, Kau setia. Oh, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, sidang jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa kami dari sehari ke sehari. Dalam setiap kehidupan kami semakin mengenal Tuhan, semakin menerima berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Tapi lebih dari semua itu, bawalah kami kepada pengenalan akan Tuhan yang semakin sempurna dari sehari ke sehari, sehingga kami menjadi serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau utus bagi kami. Terima kasih Tuhan, berilah kami rasa haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, sehingga kami melahap firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapilah kami ya Roh Kudus, baik hamba dan semua sidang jemaat Tuhan, siapapun dan dimanapun, kapanpun mereka ikut beribadah dan mendengarkan pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita berada pada minggu yang kedua pada bulan Desember, masih pada masa-masa Advent menjelang hari Natal tanggal 25 Desember, yang sesungguhnya sejak bulan Desember sudah ada beberapa kalangan orang, lembaga, gereja yang sudah merayakan Natal. Kita bersyukur bahwa perayaan Natal GBI Jemaat Sola Gracia sudah berlangsung pada tanggal 7 hari Senin yang lalu, dan kita bersyukur semua telah mengambil bagian dan pelayanan berlangsung dengan baik meskipun secara virtual online service. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang mengapa Yesus Kristus harus datang. Mengapa Yesus Kristus harus datang? Saudara kekasih, mari kita buka kitab Kejadian pasal 49 ayat 9 sampai 11. Kitab Kejadian pasal 49 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya?
Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara mendengarkan banyak kontroversial, kontradiksi tentang kelahiran dan keberadaan Yesus Kristus di muka bumi ini? Berapa banyak saudara dan pernah mendengarkan terus-menerus ejekan-ejekan, sindiran-sindiran, sikap-sikap skeptis terhadap Natal. Ada yang berkata Natal tidak perlu, ada yang mengatakan Natal itu direkayasa, Natal itu perayaan kafir, dan lain-lain. Bahkan ada orang-orang yang sengaja menaikkan atau mencuatkan atau mengemukakan terus-menerus ejekan-ejekan tentang Yesus Kristus, tentang Yesus yang lahir ke dalam dunia ini. Ada banyak sekali saudara sindiran-sindiran untuk itu. Tetapi jika pertanyaannya adalah mengapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia, tentu ada alasannya. Kalaupun ada orang yang berkata, bagaimana ia datang, bagaimana ia lahir, siapa bidannya, siapa bapaknya, siapa mamanya, itu semua kan ejekan-ejekan yang sangat kekanak-kanakan. Tetapi iman Kristen telah teguh berdiri di atas kebenaran bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dan tentu itu adalah alasan, ada penetapan, ada penentuan dari Bapa. Ada hal yang telah ditetapkan beribu-ribu tahun yang lalu. Ada janji yang telah dijanjikan, dikumandangkan, diucapkan oleh para nabi dan harus digenapi. Saudara, pertanyaannya mengapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini? Jawabnya, karena Yesuslah yang berhak. Karena Yesuslah yang berhak. Dari pernyataan agung firman Allah jelas, dialah yang berhak. Yesuslah yang berhak. Ini bukan persoalan enteng. Ini bukan persoalan ecek-ecek. Ini bukan persoalan main-main. Ini soal hak dan reputasi ilahi. Ini bukan persoalan kabar-kabari, kabur-kaburi, dan kubur-kuburi, saudara. Ini bukan persoalan para pecundang yang takut bertanggung jawab dan lari dari kenyataan. Lalu kemudian mencari kambing hitam. Sehingga teman kita, saudara kita dijadikan kambing hitam. Kasihan saudara. Sudah bukan kambing, dihitamkan lagi saudara. Saudara, jangan sampai kita ikut-ikutan mengambing hitamkan saudara-saudara kita. Dia bukan kambing dan juga bukan hitam. Kita hitamkan saudara kita, kita kambing-kambingin sahabat kita. Ini perbuatan-perbuatan para pecundang. Dan dijauhkan Tuhan dari iman Kristen kita yang kita hidupi setiap hari. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi, menghadirkan Natal di muka bumi ini adalah bukti bahwa Allah menjaga hak dan reputasinya untuk memikirkan hidup dan matinya manusia secara kekal. Perhatikan baik-baik, saya ulang perkataan ini. Menghadirkan Natal di muka bumi ini, saudara, adalah bukti bahwa Allah menjaga hak dan reputasinya untuk memikirkan hidup dan matinya manusia secara kekal. Hidup dan matinya secara kekal. Jadi hidupnya secara kekal atau matinya juga secara kekal. Bukan sekedar perayaan yang penuh pernak-pernik dan pesona musik serta dekorasi yang artistik. Tetapi sesuatu yang benar-benar dari pihak Allah, satu kehendak, satu ketetapan untuk menjaga reputasi ilahi. Karena Natal adalah sebuah perjanjian Allah kepada manusia di muka bumi ini. Itulah sebabnya kita menjadi sangat berdosa kepada Tuhan apabila kita merayakan Natal dengan segala kemegahan, kita merayakan Natal dengan segala kemeriahan, tapi kita masih belum mengembalikan hak-hak orang lain. Kita masih menahan apa yang patut dan semestinya kita berikan dan lepaskan untuk orang-orang yang berhak.
Kita merayakan Natal dengan segala pesona, dengan segala kemegahan, dengan segala kemeriahan, gerlap-gerlip, lampu-lampu dan dekorasi. Tetapi kita menahan hak-hak orang. Kita belum mengembalikan hak dan milik orang-orang yang patut kita kembalikan. Saudara, kita masih memberangus mulut orang-orang yang patut menerima haknya, dan masih menahan semua kebaikan terhadap orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang yang kekurangan, yatim piatu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita kasih contoh kecil. Maaf dan pengampunan itu bukan milik kita, itu milik Allah yang ada di dalam kita. Tuhan menaruh maaf di dalam diri kita. Tuhan meletakkan satu perkara yang mulia yang namanya pengampunan di dalam diri kita. Supaya kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita lepaskan pengampunan. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita lepaskan maaf. Dan maaf dan pengampunan itu bukan punya kita, itu punya Allah yang ditaruhnya di dalam hati kita. Kita tidak diberi hak untuk menghakimi, kita tidak diberi hak untuk membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Karena Tuhan berkata, penghakiman itu hakku, kata Tuhan. Jadi kalau kita merayakan Natal, kita harus ingat, ini masalah hak. Yesus datang sebagai yang berhak. Tentu Allah konsisten dengan hak-hak ini. Ini reputasi Allah yang harus dijaga, karena Dia telah berjanji bahwa Yesus Sang Mesias akan datang ke dalam dunia ini. Allah yang menjelma menjadi manusia akan datang ke dalam dunia ini. Kalau Dia tidak datang, maka rusaklah reputasi ilahi. Jadi Natal adalah bukti bahwa Allah menjaga reputasinya. Natal adalah bukti bahwa Allah menjaga semua konsistensinya, janjinya yang tidak mungkin tidak ditepatinya. Jadi saudara, kita harus belajar untuk hal itu. Memberikan maaf, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, itu adalah bukti bahwa kita merayakan Natal dengan sungguh-sungguh. Pemberian-pemberian yang berharga, maaf, ini bukan sekedar aksi sosial, karena saya melihat ada latahisasi. Ada kelatahan-kelatahan. Kalau sudah menjelang Natal ada aksi-aksi sosial. Ada pergi ke panti jompo. Ada pergi kunjungan ke LP. Ada ke rumah sakit dan lain-lain. Dan itu semua pada musim Natal. Pada sebuah keadaan atau kebiasaan. Atau satu tindakan-tindakan trending Christmas season. Hanya sebuah musiman pada masa-masa Natal. Tapi ini bukan soal itu. Ini soal gereja, pribadi, individu, orang-orang percaya yang selalu care, yang selalu terbuka, yang selalu berusaha menolong, yang berusaha untuk selalu memberi, giving back. Apa yang telah diterima diberikan kembali. Apa yang telah dia dapatkan dia kembalikan lagi. Dan itu dalam bentuk-bentuk hal-hal yang kecil barangkali, tapi mulia di mata Tuhan untuk kita kembalikan kepada orang. Itulah Natal yang sebenarnya. Jadi mari memandang Natal sebagai sesuatu yang jelas tentang hak anak manusia, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dan hak-hak orang lain yang dimerdekakan, dan kita ikut memerdekakannya karena kita juga telah dimerdekakannya. Adalah sebuah ironi yang tragis jika kita merayakan Natal, yakni sebuah hari pembebasan, hari keselamatan kita, namun kita masih membelenggu saudara-saudara kita dan menahan hak-hak orang lain. Sekali lagi, adalah sebuah ironi yang tragis jika kita merayakan Natal, yakni sebuah hari keselamatan, hari pembebasan kita, namun kita masih membelenggu saudara-saudara dan masih menahan hak-hak orang lain. Saudara, dijauhkan Tuhan dari kita. Saudara, ciri utama daripada pertobatan dan keselamatan orang-orang percaya, atau ciri utama dari sebuah pertobatan sesungguhnya adalah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Waktu Yohanes Pembaptis tampil di tepi sungai Yordan, dia menyampaikan khotbah kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Dia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari hukuman yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan buah pertobatan." Lalu orang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Jangan menagih atau memungut lebih dari apa yang patut. Jangan menerima lebih dari patut yang kamu terima sebagai gajimu. Jangan menahan hak-hak orang miskin. Berilah pertolongan pada orang-orang lain. Jadi ada buah-buah daripada pertobatan. Jadi ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Tidak ada, saudara. Tidak bisa orang melarikan diri kecuali mereka harus berdamai dengan Dia yang berhak, yang telah datang ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Mari kita kembali ke Nats, saudara.
Nats ini berbicara tentang doa berkat Yakub kepada anak-anaknya. Dimulai dari Ruben, Simeon, Lewi, Juda, dan semua anak-anaknya. Semua mendapatkan berkat-berkat. Dan saudara, doa berkat Yakub kepada anaknya, suku-suku, marga-marga di Israel. Dan ini adalah kepada marga Yehuda. Saat itu Yakub telah hampir waktunya untuk meninggal. Sehingga ia menumpangkan tangan masing-masing ke atas kepala anak-anaknya sambil menyampaikan doa dan berkat, satu pernyataan profetik, nubuatan. Dan inilah untuk Yehuda. Ia berkata, yang berhak. Dia katakan tadi, yang berhak, sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kata yang berhak ini juga diulangi Tuhan melalui nubuatan Nabi Yehezkiel. Kalau kita melihat Yehezkiel pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-27 saat Nabi menubuatkan nasib kota Yerusalem. Betul bahwa Nabi sedang berbicara nasib kota Yerusalem pada saat itu, tapi juga dia berbicara ribuan tahun ke depan bagaimana keadaan Yerusalem dan siapa yang akan memimpin Yerusalem dan bagaimana keadaan kota itu dan siapa yang akan menjadi raja yang kekal atas kota itu. Maka Nabi Yehezkiel berkata, puing, akan kujadikan dia, ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya. Dan kepadanya akan kuberikan itu. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, yaitu yang berhak atas kota Yerusalem. Baik Yerusalem yang ada di muka bumi ini, dan juga Yerusalem baru yang akan turun dari sorga seperti pengantin yang dihiasi, didandani. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes dalam penampakannya di Pulau Patmos saat ia menerima wahyu dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kapankah mengenai hak itu pertama kali disampaikan? Kapankah mengenai hak kepada Yesus itu disampaikan sehingga Yesus dikatakan yang berhak? Pertama kali disampaikan secara profetik dan oleh siapa, saudara? Jawabnya adalah saat pertama kali Allah Bapa sendiri menyatakannya di Taman Eden. Ketika Tuhan murka kepada si ular tua. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, maksudnya ular, dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah pernyataan agung. Ini adalah janji induk. Para kaum biblikal setuju bahwa ini adalah janji induk yang pertama tentang Mesias yang akan datang, menghancurkan, meremukkan kepala si ular tua, yaitu iblis, penguasa neraka, penguasa kejahatan, penguasa kegelapan. Meskipun dia meremukkan tumitnya dan Yesus mati di kayu salib, tapi kematian Yesus di kayu salib bukan akhir dari segala-galanya. Itu juga yang dipastikan, dinyatakan Tuhan kepada Yohanes saat Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi saudara jangan keliru, yang diperangi oleh naga itu adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang mempunyai kesaksian Yesus. Jadi bukan orang-orang Kristen yang asal menyandang kekristenan tapi tidak menuruti hukum Allah. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang menuruti hukum Allah memang dijadikan musuh bebuyutan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Anak-anak Tuhan dijadikan terus musuh bebuyutan karena mereka memang tidak bersahabat dengan dunia. Alkitab mencatat persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Berarti saudara, persahabatan dengan Allah adalah perseteruan dengan dunia. Ini perlu kita camkan baik-baik. Jadi Yesuslah yang berhak dan yang sah, yang sudah ditetapkan untuk datang ke dalam dunia ini. Jadi mengapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini? Karena dialah yang berhak, yang telah ditetapkan baik oleh Allah Bapa melalui janji induk di Taman Eden, dan juga dinubuatkan oleh Yakub dalam doa berkatnya secara profetik kepada suku Yehuda. Dan Yesus dalam rupa dan tubuhnya sebagai manusia, dia terhisap pada suku Yehuda di dalam kekerabatan keluarga Israel. Saudara kekasih dalam nama Tuhan,
Jadi Yesuslah yang ditetapkan untuk datang, bukan seorang yang lain. Kalaupun Yesus diejek, dihina, salibnya diperolok-olok seseorang yang populer di dunia ini dengan mengatakan ada jin di dalam salibnya, biarkan saja. Kalaupun ada orang yang mengejek, menghina, memperolok-olok Yesus, lahirnya kapan, bapaknya siapa, bidannya siapa, biarkan saja. Biarkan saja. Toh nanti semua pengikut ular tua itu akan dihukum, tidak peduli apapun agamanya. Semua yang tidak menuruti hukum Allah, yang tidak mempunyai kesaksian Yesus di dalam dirinya, yang tidak tercantum namanya dalam kitab kehidupan, akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tanpa bertanya, apa agamamu? Tidak ditanyakan. Sebab agama tidak mampu menyelamatkan seorang pun. But Jesus only. Jesus only. Only by His grace, only by His name, and only by His blood we have salvation. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya, berhak untuk apakah Yesus itu datang? Jawabnya adalah berhak untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia. Berhak untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia. Berhak untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6, dikatakan di sana, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Di dalam dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, apa dikatakan? Lihatlah, anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi manusia yang berdosa tidak mungkin tidak diselamatkan oleh darah. Manusia yang berdosa tidak mungkin bisa diselamatkan hanya oleh darah kambing. Kita manusia yang berdosa, peradaban yang sudah berdosa, darah dan daging yang sudah mengandung dosa, tidak mungkin bisa diselamatkan dengan darah kambing, darah domba, darah lembu atau sapi, darah kerbau, darah ayam, atau darah hewan lainnya, saudara. Semua korban di perjanjian lama hanyalah gambaran akan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kambing, domba, bahkan untuk orang yang paling miskin, burung tekukur dan burung merpati, itu juga adalah darah itu melambangkan darah Yesus Kristus yang akan tumpah. Itu sebab setelah Yesus mati di kayu salib, tidak perlu ada korban-korban apapun lagi. Tidak perlu ada lagi korban-korban, sembelihan-sembelihan setelah Yesus disembelih di atas kayu salib Golgota. Kalaupun kita menyembelih hewan, itu hanya karena kita mau pesta dan kita mau makan daging. Haleluya, amin saudara. Tidak ada lagi korban apapun yang bisa menandingi dan tidak perlu ada korban lain lagi. Gambaran Ishak ketika hendak dikorbankan di atas gunung Moria dan dia tidak jadi mati. Ada banyak orang bertikai tentang apakah Ishak yang disembelih, apakah Ismail. Tapi saya mau katakan, Ismail tidak mati disembelih, Ishak pun tidak mati disembelih. Yang mati disembelih adalah anak domba yang tersangkut tanduknya pada semak belukar. Lalu itulah yang dikorbankan. Ishak digantikan. Kalaupun ada yang berkata Ismail, Ismail juga digantikan. Yang menggantikan siapa? Kambing domba. Dan kambing domba inilah lambang daripada Yesus Kristus, sang anak domba Allah yang mati di atas gunung, di bukit Golgota. Dan darahnya tercurah menggantikan Ismail, menggantikan Ishak, menggantikan Henry Sirait, menggantikan semua marga-marga, bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa di muka bumi ini. Jadi Yesuslah yang berhak. Berhak untuk apa? Berhak untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia. Demikian juga saudara, sejak darah Yesus telah tercurah, semua darah telah menjadi haram. Tak ada lagi darah yang dihalalkan. Sejak semula dikatakan dalam hukum Taurat, darah haram, tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan. Karena darah makhluk, nyawa makhluk ada pada darah makhluk itu. Semua penumpahan darah atas manusia adalah kutuk dan perbuatan biadab dan dosa yang keji, sekalipun atas nama agama atau atas nama kepercayaan, atas nama atau aliran, atau atas nama sebuah keyakinan, atau atas nama sebuah komitmen, penumpahan darah tetap terkutuk.
Itu sebabnya dikatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Dan Yesus di kayu salib menjadi terkutuk, darahnya tercurah. Tapi kutuk yang dia ambil adalah kutuk kita sendiri. Darah yang dicurahkan adalah menjadi lambang atau pengganti darah kita sendiri. Nyawa yang mati menjadi ganti dari nyawa kita sendiri. Dan itu sebabnya dia berhak dan dia datang. Dia mengampuni dosa kita melalui korbannya. Sehingga setiap korban-korban, setiap penyembelihan tidak ada gunanya lagi. Kecuali hanya korban Yesus Kristus di muka bumi ini. Semua yang berlaku untuk penumpahan darah menjadi terkutuk. Itu sebabnya saudara, kita tidak boleh membunuh manusia. Kita tidak boleh membunuh sesama manusia, umat Allah yang dikasihi. Bahkan membunuh hewan saja pun kita punya tata cara sendiri. Kita tidak bisa menjadi seperti kanibal dan menjadi seperti orang-orang yang tidak punya hukum-hukum dan norma-norma dan etika moral di dalam hidup kita. Orang yang bunuh diri saja, saudara, dari segi agama tidak dilayani dengan baik karena dia telah mengakhiri nyawanya bukan berdasarkan kehendak Tuhan, tapi dia yang mengakhiri nyawanya sendiri. Hanya darah Yesus yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Sebab hanya darah itulah yang ditetapkan oleh Allah dan yang berkenan kepada Allah. Semua darah manusia, tak peduli apakah itu darah nabi, darah rasul, darah penginjil, darah gembala, sudah cemar oleh dosa. Tidak ada lagi yang istimewa. Ada orang berkata, oh kami ini adalah keturunan pendiri gereja di Tarutung. Kami ini adalah keturunan bapak-bapak gereja dari Sibolga. Sehingga darah kami ini mengalir darah-darah para sesepuh yang telah membangun gereja di Kepulauan Mentawai. Semua orang yang telah berdosa cemar. Di dalam kitab Yehezkiel diulang-ulang bahwa jangan lagi aku dengar perumpamaan dan nyanyian sindiran ini bahwa bapak-bapak yang makan buah gigi anak yang ngilu. Siapa yang makan buah asam giginya lah yang ngilu. Siapa yang berbuat dosa dialah yang mati. Dan setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti setiap manusia telah cemar dan telah berbuat dosa dan semestinya manusia mati di dalam dosanya. Tetapi syukur kepada Yesus Kristus yang datang sebagai yang berhak mengampuni dosa dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi ingatlah, merayakan Natal adalah merayakan penyelesaian hutang darah yang sudah dikerjakan Kristus bagi kita. Sekali lagi, jadi ingatlah, merayakan Natal adalah merayakan penyelesaian hutang darah yang sudah dikerjakan Kristus bagi kita, agar kita pun tidak lagi menaruh hutang darah kepada sesama kita. Agar kita pun tidak lagi menaruh hutang darah kepada sesama kita. Itulah sebab kenapa Kristen anti riba, saudara. Kenapa orang Kristen anti menjalankan uang dan memeras saudara sesama saudara untuk mengambilkan upah yang lebih besar, untuk mengambil untung yang lebih besar. Jangan engkau berbicara dengan lembut tentang kooperasi sementara yang kau lakukan adalah kuperasi. Maaf saudara, saya harus mengatakan ini dengan tegas. Berilah dan hendaklah engkau saling mengasihi, sebab siapapun yang makan dan minum darah akan menanggung akibatnya. Jangan sampai kita merayakan Natal dengan gemerlap, dengan gemeriap, namun keringat dan darah sesama saudara kita hisap dengan ketamakan. Mari belajar memberi. Mari belajar membantu yang lain dan tanpa mengharapkan hasil dan pamrih. Sebab saya percaya Allah setia akan terus mengupahi kita dan memberkati kita. Sedangkan anaknya yang tunggal satu-satunya telah dikorbankannya. Apatah lagi sekedar perkara-perkara material, Tuhan pasti menyediakannya. Untuk apakah ia mengampuni dosa manusia? Jawabnya, agar manusia beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan itu saudara, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup yang dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Hidup yang kekal itu bukan cuma, hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Bukan sekedar hidup selama-lamanya. Kalau hidup selama-lamanya di neraka juga orang akan hidup selama-lamanya, tapi menderita kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah hidup yang dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Dalam Efesus pasal 2:10 dikatakan itu kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang ia persiapkan sejak semula. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, hidup kekal itu adalah hidup yang sesuai
dengan rancangan Allah semula sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bagaimana Allah merancang, mendesain penciptaan Adam semula, dan bagaimana Allah mendesain penjadian Hawa dengan semula supaya manusia hidup di Firdaus atau di muka bumi. Tapi itu telah tercemar dengan dosa, maka Allah perlu memberikan tatanan baru melalui Kristus sang pohon kehidupan. Dan siapapun yang memakan buah kehidupan akan tertulis namanya dalam kitab kehidupan dan akan hidup kekal selama-lamanya seperti rancangan Allah yang semula. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ciri pertobatan sejati adalah hidup mengikuti rancangan Allah, bukan rancangan dan kemauan hatinya sendiri, apalagi hawa nafsu duniawi. Saudara, kita tidak peduli, kita sedang tidak membicarakan agama. Kita sedang mempercakapkan Kristus yang berhak datang. Itulah sebabnya ada Natal. Itulah sebabnya kita perlu tahu bahwa pertobatan sejati adalah membawa kita kepada rancangan Allah yang semula. Apakah hidup kekal itu? Hidup yang penuh pengenalan akan Allah dan berkualitas. Yohanes pasal 10 ayat 10. Bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan ini jangan dipandang hanya secara kuantitas, bahwa hidup berkelimpahan itu berarti tentang prosperity teologi, teologi kemakmuran, punya ini, punya itu, punya anu, punya ani, dan punya semuanya, makin banyak dan makin banyak, makin kaya dan makin kaya, memperkaya diri setiap hari dari Senin sampai Sabtu, bahkan sampai Minggu, sampai ke Senin lagi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, hanya berbicara tentang harta kekayaan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, mengurus harta kekayaannya sendiri, dan Tuhan berkata, engkau tidak berguna bagiku karena engkau hanya hidup untuk dirimu sendiri. Tetapi berbicara tentang hidup yang berkelimpahan, sebuah kehidupan yang benar-benar menjadi berkat. Hidup yang berkelimpahan berbicara tentang hidup yang penuh kualitas. Ketika ia berada pada sebuah posisi oleh kehendak dan pengaturan Tuhan. Bahkan ketika ia kekurangan, dia tahu, aku tahu apa arti kekurangan, dan aku tahu apa arti kelimpahan. Sehingga dia tidak perlu mencuri, dia tidak perlu menipu, dia tidak perlu membunuh untuk mendapatkan sesuatu. Dia tahu bagaimana pengaturan Allah, dan dia merasa puas, cukup. Itu yang disebab dikatakan dalam kitab Amsal, lebih baik sekerat roti kering daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini berbicara tentang kualitas hidup. Ini berbicara tentang kepuasan di dalam jiwa karena telah berjumpa dengan Sang Juru Selamat, dengan Yesus yang berhak datang dan mengampuni dosa-dosa kita. Tiadalah mungkin kita bisa menyenangkan hati Allah, saudara, jika kita tidak berupaya mengenal Dia lebih dalam dan lebih benar. Tidak mungkin. Jadi mengenal lebih benar, mengenal Allah lebih sungguh-sungguh. Coba kita perhatikan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-17, dalam doa Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 17 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga berkata seperti ini. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Maksudnya Yesus Kristus. Yesus Kristus berdoa kepada Bapa, sama seperti engkau telah memberikan kepada Yesus atau kepadaku, katanya, kuasa atas segala yang hidup, demikian pula aku, kata Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nya di situ adalah dirinya sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalau ada orang berbicara tentang dia sudah menerima hidup yang kekal tapi tidak mengenal Allah Bapa, dia sudah menerima hidup yang kekal karena mengucapkan pengakuan apa yang diucapkan dengan mulut dan dipercaya dalam hati, tapi tidak diubahkan, tidak direalisasikan, tidak diaplikasikan dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Dia tidak mungkin mengenal Allah Bapa dan apalagi mengenal Yesus Kristus. Jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu tidak bisa hanya dilakukan dengan kebaktian-kebaktian. Itu tidak bisa hanya diklaim bahwa sudah memberikan persembahan. Tidak bisa itu hanya telah dibuktikan bahwa telah diserahkan korban-korban, melainkan dengan keintiman yang terus-menerus. Dalam tiap keputusan-keputusan yang kita berpikir, Allah disenangkan nggak dengan perkara ini? Dengan semua keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan, Yesus disenangkan nggak dengan perkara ini? Sehingga itulah yang menjadi indikasi atau indikator bahwa kita sedang berupaya terus mengenal Allah,
terus mengenal Bapa dengan berupaya untuk hidup dalam keintiman menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang bersama-sama dengan Allah selama-lamanya, itulah hidup kekal yang terakhir. Dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga dikatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi dan bawa kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Dan sejak itu kita akan bersama-sama dengan Allah. Dalam Tesalonika juga dikatakan ketika anak manusia itu datang dan dia akan membawa kita. Setelah membangkitkan orang mati, lalu ada pertemuan di udara. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal itu. Dan siapa yang menyediakannya? Dia yang berhak, yang telah datang. Tanpa semua itu, tanpa pengertian akan hal itu, tanpa pemahaman dan ketundukan akan perkara itu, semua perayaan Natal menjadi sia-sia. Di mana kita berdiri sekarang? Dalam posisi apa? Maukah kita memberikan hak kepada Tuhan yang berhak dan melepaskan hak-hak orang? Pengampunan, maaf, pemberian-pemberian, gift yang lain yang memang patut kita berikan dan ada pada kita. Kita kadang lupa bahwa berkat-berkat yang ditaruh Tuhan di pundi-pundi kita, di rumah-rumah kita adalah juga rezeki-rezeki bagi orang lain yang harus kita bagikan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di sorga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan-Mu atasnya pada kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, ku memuji-Mu ya Raja-Ku, ya Allah-Ku, ya Tuhan-Ku, yang berhak atas kehidupan kami, atas langit dan bumi, atas surga dan segala apa yang Kau jadikan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa-Ku. Haleluya. Kuasailah hidup kami ya Tuhan. Kuasailah segala sesuatu perihal kehidupan kami, baik hal-hal yang sekarang dan hal-hal yang akan datang. Kami menyerahkan semua kehidupan kami kepada Engkau, sebab Engkaulah yang berhak atas semua kehidupan kami. Kami tidak berhak 1 menit, 1 detik pun dari kehidupan kami, 1 inci, 1 langkah pun dari perjalanan kami. Hanya Engkau saja yang berhak. Ampuni kami selama ini kalau kami menganggap bahwa kami adalah raja atas hidup kami, kalau kami menganggap bahwa kami adalah Tuhan atas seluruh hidup kami, dan kami memperlakukan tubuh kami sesuka-suka kami, memperlakukan masa depan dan semua rancangan kami sesuka-suka kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Murnikan kami kembali untuk mengizinkan Allah sebagai yang berhak, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, atas seluruh hidup kami. Kami percaya semua yang Tuhan berikan kepada kami untuk hidup kami bisa berlangsung selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa sesuai dengan perjanjiannya. Terima kasih untuk hari-hari Natal ini ya Bapa. Kau berkati umat-Mu dengan hikmat, dengan pengertian, dengan takut akan Tuhan.
bukan dengan kekhawatiran, dengan takut akan Tuhan, bukan dengan kecemasan, dengan takut dan hormat akan Tuhan, bukan dengan kegundahan, kegalauan, sehingga mereka percaya Allah yang berhak akan menentukan setiap hal, baik berkat dan juga hikmat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah rahmat anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih dari persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Saudara sesama anggota dalam rumah boleh saling menyapa, saling memberikan salam. Dan saya berdoa kita semua sehat-sehat, diberkati Tuhan, ikuti protokoler kesehatan. Dan hari ini adalah hari-hari perayaan Natal. Mari kita tetap bersuka cita dan Tuhan memberkati. Sola Gracia adalah rumah kita bersama. Shalom.